tahu kalau pisang goreng aku dulu aku hanya menangis, tapi aku tetap percaya, aku kayak Cinderella, aku tetap percaya suatu hari nanti pasti Tuhan angkat lagi hidup aku nggak dikata-katain. Dulu aku naik mobil jelek, habis naik motornya juga pinjam, terus aku juga banyak utang aku sampai ditagih-tagih sama debt collector, sampai aku takut. Terus aku juga berdoa, terus aku mau makan juga mesti korek-korek recehan, mesti aku mau makan. Terus aku juga yang tadi aku keluar negeri kemana, aku traktir temen aku, mobil aku angkat banyak dulu jadi artis, rumah aku kaya, aku traktir orang kalau belum habis uangnya aku nggak mau pulang, aku traktir. Tapi sekarang dulu maksudnya 5 tahun lalu aku ngalamin tuh, aku pernah minta jajanin pisang goreng sama ceritanya itu dari sini. Aku pemirsa, aku demi melunasi utang aku, demi aku menafkahi 5 orang anak aku mesti jalan naik motor pinjaman, terus warung-warung seorang pinjam mambo, naik motor aku jalan pisang 2.000 3.000, untungnya tuh 500 ribu, aku gak punya modal. Untuk aku bilang sama Tuhan, Tuhan andai aku punya uang 100 ribu aku bisa jual pisang lebih banyak lagi, tapi aku gak punya modalnya. Aku buat pisang aja, tiba-tiba tetangga aku dari sebelah kasih aku terigu, aku gak punya nasi, aku sampai korek-korekin recehan, aku bingung nanti lauknya datang aku masak apa, nasinya gimana gitu. Habis itu aku heran, ya udah sampai aku pokoknya sedih banget tadi aku mau akhiran, aku gak punya uang sama sekali. Disakitin banget sih gitu, sakit banget, sakitnya tuh di sini gitu. Terus belum lagi dihujat, maksudnya di kadang-kadang halayak umum kata-katain gitu. Sejak pingkan ke Amerika, pulang ke sini jadi miskin, jadi ini, jadi itu. Ya aku dengar gitu, tapi terus titik terendahnya aku punya utang banyak Kak, sampai hari ini udah lunas semuanya. Nggak ada yang nolongin, itu titik terendah aku. Nggak ada yang nolongin, disiksa. Pernah juga aku dipukul, aku takut sama tukang tagih gitu. Ini bisa kebayang nggak ya dari pisang doang, aku bilang gitu. Tapi gara-gara dari pisang itu, dari sop itu aku tekunin aja gitu. Tiba-tiba ada orang yang datang ke sini beli pisang aku, terus dibayarnya tuh, orangnya bayarnya itu dikasih amplop, itu bayarnya tuh 3 juta gitu. Jadi sofanya tuh lunas gitu. Per bulannya kan ada berapa juta tuh, 6 juta apa berapa tuh. Karena aku ada covid ini kan, jadi nggak bisa bayar. Nah itu jadi ada orang bayar gitu. Pokoknya jadi kalau dihitung dengan mata, pisang doang, sop doang, mana mungkin nyampe omset 6 juta gitu. Gua mah pengen lepas dari utang. Terus makanya kalau teman-teman cuma punya utang berapa, tanya gue gitu. Gua ngalamin semua itu. Dan ada yang nolong nggak ada. Dan gue ngebayar utang gue itu semuanya dengan apa? Pisang goreng. Ya, jadi penggunaan kata itu di mata Komnas Perlindungan Anak-anak itu harus dilihat dalam 2 perspektif. Pertama, perspektif makna. Bermakna apakah? Jadi kalau dia bermakna pujian dan salut, ya, itu bukan kekerasan. Itu bisa saja dengan media sosial yang sedang berkembang saat ini, kalau dibandingkan dengan masa saya, menunjukkan salut itu bisa kata keren amat, nah gitu misalnya. Itu bermakna nilai positif. Lalu kemudian yang muncul sekarang ini, kalau itu sebuah peristiwa yang dinyatakan dengan menggunakan kata istilah adalah memuji dan salut, itu bukan bully, bukan kekerasan. Boleh-boleh aja. Tetapi harus dilihat, kalau itu merendahkan martabat, maka itu kekerasan. Itu maknanya, harus dilihat maknanya ya. Dan tergantung sudut pandang masing-masing sih. Tergantung persepsi masing-masing. Kita kan gue sendiri pribadi bukan niat maki kan saat itu. Bukan niat buruk, bukan niat mengkata-katain orang kan saat itu. Jadi ya gue anggap, ya udahlah, gue anggap sih Lutfi ini angin lalu aja yang mencoba untuk naik. Tapi ya mungkin ya caranya salah. Itu nggak ada masalah sama sekali justru gitu loh, nggak ada masalah, itu sepele banget loh.
menurut saya sih biasa aja ya, karena pergaulan juga. Karena di era sekarang itu kan kalau bahasa kayak gitu menurut saya udah rumlah ya. Kalau misalkan nggak ada kata-kata kayak gitu, kayaknya sama temen juga kurang bisa untuk mengakrabkan diri itu susah gitu. Kalau saya sih tidak khawatir ya, karena begini, bahasa itu kan berkembang ya, gitu. Jadi mungkin kata-kata seperti ini juga sebentar lagi sudah tidak menjadi sudah tidak menjadi mode lagi untuk menggunakan. Orang mungkin sebentar juga sudah ganti gitu ya. Sebenarnya kalau kata anjay itu digunakan secara lisan, kita bisa mendengar intonasi dari penuturnya, dan juga kita bisa mengenali konteksnya. Berkali-kali kalau dibilang pansos ya Mas, saya itu tidak pernah yang namanya nge-tag dia. Saya tidak pernah bikin foto sama dia, nggak pernah bikin video sama dia, bikin konten nggak pernah. Emang yang ngomong dia doang. Ya kita nggak tahu motivasinya apa gitu, kita nggak tahu. Ya kita lihat aja lah gimana dia nanti, apa yang dia lakuin. Tapi kan sejauh ini kan netizen juga pinter Pak, netizen juga tahu mana yang baik mana yang benar. Fenomena ini yang gue lihat, kenapa yang tertuju kepada satu orang aja? Karena pribadi satu dengan pribadi dua ini adalah satu generasi dunia hiburan. Gitu. Yang satu memakai pesawat jet, yang satu masih naik beca, ibaratnya gitu loh. Nah di sini ada kesenjangan sosial. Gitu. Jadinya orang yang merasa naik beca ini ingin menjegal yang naik pesawat jet. Karena apa? It's not fair gitu loh. Kita satu generasi bro, sepertinya ya. Kita satu generasi bro, tapi kenapa lu duluan? Ya kurang lebih kayak gitulah. Enak nih gendong nih ya. Gemes deh. Baru bisa buka-buka handphone. Pokoknya doanya ada semuanya, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Terima kasih banyak. Alhamdulillah udah dilewatin tadi pagi walaupun waktunya tidak sesuai. Ya, proses persalinannya cukup lancar. Kita harus ambil tindakan sesar karena memang sudah di-planning dari awal. Itu juga kaitannya sama kondisinya Usi. Kenapa kita pilih sesar kan pertimbangannya karena satu usia Usi udah masuk usia 40. Pasti resiko yang dihadapi lebih besar daripada kehamilan-kehamilan sebelumnya. Ya kita lebih preventif lah gitu. Usinya sih sudah sangat siap. Jadi tadi kan operasinya jam 7 udah masuk ruang operasi, jam 8 tuh udah mulai tindakan, jam 8:17 saya menyiapkan mental aja untuk masuk ke ruang operasi. Fokusnya dokter sih bilang kalau mau normal monggo-monggo aja, tapi kita nggak bisa kasih bantuan suntikan ILA untuk mengurangi rasa sakitnya, dan Usi pun juga agak nggak iya gitu waktu normal. Tadinya sempat bilang sama saya apa aku normal aja ya, tapi saya selalu meyakinkan dia bahwa sebenarnya normal atau sesar sama aja kok. Yang penting sekarang prioritasnya adalah selamat dulu gitu ibu dan anaknya, itu aja. Jadi akhirnya pilihnya sesar. Happy dong, happy banget. Sebenarnya laki-laki atau perempuan sama aja, cuman memang ini seakan-akan jadi kabar gembira bagi keluarga kita karena sebelumnya kan kita anaknya perempuan semua. Terus kayak ngerasa wah lengkap ya gitu. Meskipun dengan 4 wanita juga sebenarnya lengkap-lengkap aja, tapi kayak ngerasa wah dikasih tambahan kebahagiaan sama Allah. Jadi semua orang teman-teman bilang akhirnya ya lu dapet anak laki kan. Kita nanti di keluarga kami dari beberapa bulan yang lalu, waktu pertama kali kita tahu bahwa jenis kelaminnya laki-laki, ini dinanti banget memang jadi berita bahagia di keluarga. Semuanya happy menyambut kedatangan dia yang lebih cepat dari rencana. Tapi alhamdulillah semua proses persalinan berjalan lancar, persalinannya cukup cepat, lahirnya selamat, alhamdulillah, ibunya juga selamat. Sekarang lagi proses recovery, anaknya tadi saya tengok beberapa kali juga alhamdulillah kondisinya sempurna.
nanya-nanya sama temen-temen saya yang punya anak laki-laki, hey, ngurus anak laki-laki beda nggak sih? Beda banget bro. Wah, aku tidak sabar. Kan hal yang baru bagi keluarga kita gitu. Selama ini ngurusnya perempuan gitu. Sekarang kayak excited gitu. Kita bakal nemu apa ya sama si anak laki-laki ini nanti. Misalkan gedean dikit nih, cicilan apa enggak ya gitu. Jadi penasaran sama semua tingkah lakunya yang nanti akan muncul. Saya doanya selalu kepengen ngajak punya anak cowok karena pengen ngajak Jumatan bareng gitu. Karena saya selalu ngiri ngeliat orang ngajak anak kecil pas Jumatan tuh saya ngiri banget gitu. Tapi ya mungkin itu salah satunya yang bisa terwujud nanti ke depannya gitu. Tapi di luar itu kita belum planning apa-apa lah untuk anak ini. Kita masih menikmati prosesnya day by day, pengennya ngelihat perkembangan dia sama kayak anak-anak sebelumnya. Dan kebetulan kakak-kakaknya excited semua gitu karena mereka cewek-cewek tiba-tiba di keluarganya ada wah satu nih cowok nih bisa jadi mainan nih gitu. Instagram udah ngasih kisi-kisi wah. Pas begitu saya gendong wah gua kayak ngaca. Iya. Jadi mohon maaf istri saya, kamu tidak kebagian. Nama justru last minute. Jadi yang udah lama itu adalah kesepakatan saya dan Usi kalau mau ada nama bapaknya di anak laki-laki kita gitu. Waktu itu akhirnya kita sepakat ya udah kasih aja nama kamu Pratama gitu. Kita tinggal pikirin apa namanya gitu. Semuanya bertahap. Saya memang dari awal bilang sama Usi kayaknya anak sekarang pengen ada kayak unsur Jawanya gitu. Usinya setuju. Terus Usi awalnya yang pertama kali nemu yaitu Lingga awalnya. Usi bilang itu bahasa Jawa yang artinya anak laki-laki. Terus saya kebetulan wah oke juga tuh Lingga, ya udah keep dulu deh Lingganya gitu. Terus habis itu pelan-pelan baru nemu Saka karena bingung mau Lingga Saka Pratama atau apa gitu, bingung ininya. Akhirnya saya memutuskan untuk saya gabung aja idenya Usi dan idenya saya, Saka Lingga. Ibranya baru ending-ending karena tadinya Saka Lingga Gandhi Pratama, last minute saya bilang kayaknya Ibra deh. Loh aku udah pesen selimut udah ini beli lagi aja gitu. Akhirnya lebih seretnya ke Saka Lingga Ibra Pratama. Saka Lingga Ibra Pratama. Saka Lingga itu anak laki-laki yang menjadi tonggak. Ibra itu adalah potongan dari nama Ibrahim. Sebenarnya Ibra atau Ibrahim namanya artinya sama yaitu penguasa yang baik. Sementara Pratama pertama gitu. Ya belum bisa disimpulkan sih. Tapi di hari pertama kayaknya bapaknya yang menang gitu. Anak-anak yang tahu bagaimana pengorbanan dan perjuangan. Anak-anak tahu bagaimana perjuangan dan pengorbanan saya, dan anak-anak yang sikap semuanya. Apa yang saya lakukan itu semua anak-anak untuk bahagia dengan semua. Jadi kalau memang Mas Kiwil merasa bertanggung jawab penuh seperti yang beliau utarakan di elektron ataupun media cetak atau batavia, silakan buktikan. Tim transfer selama 6 bulan terakhir ada berapa jumlahnya dan bagaimana teguran dari pihak sekolah ke Anda? Apa ada himbauan dari pihak sekolah, apa Anda tanggapi atau tidak? Dan akhirnya larinya ke saya sebagai seorang ibu dari ketiga anak saya, sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab sebagai seorang ibu, perjuangan gitu. Ya kalau dibilang cuek kan itu kan ucapannya ya terserah lah. Jadi kalau mau saya nggak mau ini lagi lah. Pokoknya kata orang Jawa lah gosong. Waduh, kalau urusan hak asuh anak, jangankan hak asuh anak, semua diambil sama Allah, ambil, nggak masalah. Mau anak, mau harta, mau siapa, semuanya nggak ada yang ini, nggak ada. Kiwil tidak punya apa-apa. Semua yang di Maggie adalah milik Maggie, termasuk anak. Masalah nafkah, saya mah enggak. Orang saya udah mantan istrinya kok. Anak-anak adalah kewajiban dia. Itu kan secara hukum di negara kan memang ada. Tanggungan Mas Kiwil kepada 3 anak saya ada, jumlahnya itu ada. Saya nggak perlu sebut ya. Tapi dari setiap proses cerai itu Mas Kiwil tidak mau. Jadi seharusnya Mas Kiwil berterima kasih sama saya kepada malah mengeluarkan statement yang
harapan insya Allah kalau ya Allah ya Robbana kau kabulkan doa hamba ya Rob, gue pengen tuh ngajak anak-anak gue keluar negeri liburan ya dengan harta yang halal, dengan harta yang penuh dengan keberkahan. Makanya saya minta ya Allah ya Robbana kabulkan doa saya, niat baik saya ya, saya pengen ngajak umroh semua keluarga saya, baik anak, istri, mertua semuanya. Karena rencana November juga saya mau ngajak mertua, anak, istri untuk berangkat umroh gitu. Tapi ya wallahu alam, rencana Allah yang terbaik. Kita punya rencana, Anda punya rencana, namun rencana Allah yang terbaik. Intinya terkait dengan berita yang menyebar di media, terkait dengan berita yang Mas Kiwil sampaikan, kami masih mengkajinya. Jadi kalau saya mau begini silakan, mau begitu silakan, bukan ini. Tapi saya sendiri punya tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Saya bagaimana membesarkan anak, memberikan apa semuanya. Saya punya satu cuma tanggung jawab. Sebagai suami, sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga. Tapi kalau udah seperti ini, ya udah ngalir aja lah seperti biasa, nggak perlu dikhawatirkan. Semua yang diberikan Maggie kepada saya terima dengan ikhlas. Apa yang saya berikan kepada Maggie, saya berikan dengan ikhlas. Semuanya saling menerima, ya ikhlasin saja gitu. Dan saya nggak orangnya, mohon maaf lahir dan batin, urusan harta dunia saya nggak pernah masalah. Silahkan mau apain ini anak mau diambil, ambil. Ya seneng karena aku tuh nggak pernah seumur-umur ngefans banget sama orang, apalagi saat aku udah waktu aku single aja aku tuh nggak pernah ngefans sama artis gitu. Ternyata gemes banget, setiap ikan tuh unik dan bisa diajak omong. Terus ikan-ikannya tuh bisa difotoin, divideoin, gemes banget, ekornya kayak gini-gini. Kadang-kadang ada yang narsis juga kayak kita manusia, divideoin gini langsung buka-buka padahal nggak ada lawan. Jadi emang lucu aja. Jadi yang tadinya punya 3 ya sayang, jadi sekarang udah 6. Cupang tuh ikan hias yang sekali beranak kan ikan tuh ratusan ya. Tapi untuk dapet yang kualitasnya, formnya bagus tuh jarang. Dan terbukti kan cupang-cupang kita kemarin juara-juara kan. Setiap kontes show juara. Nggak sekedar miara cupang, tapi saya cari cupang yang emang bagus, formnya bagus. Terus saat show pasti menang-menang terus kayak gitu aja. Kita paling mahal tuh ngebit kan, beli cupang kan lewat lelang kan, dilelang lewat Instagram Live sampai 12 juta paling kita beli. Juara 2. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.